Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Perkenalkan, saya Diah Khairunisa, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk ngobrol santai tentang pengantar manajemen syariah. Topik ini menarik banget, terutama buat kita yang ingin memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam bisa diterapkan dalam dunia manajemen dan bisnis. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh, kita harus kenalan dulu nih sama istilah dasarnya. Apa sih manajemen itu? Jadi, secara umum, manajemen itu berasal dari kata to manage dalam bahasa Inggris yang artinya mengatur, mengelola, atau mengarahkan. Dalam ilmu manajemen sendiri, ada banyak pengertian, tapi secara sederhana, manajemen bisa kita pahami sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya agar bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kalau menurut George R. Henry, salah satu tokoh manajemen itu adalah a process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish such objective by the use of human being and other resources. Nah, intinya adalah ada proses, ada tujuan, dan ada pengelolaan sumber daya baik manusia maupun non-manusia. Lalu, gimana kalau manajemennya kita bawa ke dalam konteks Islam? Maka muncullah istilah manajemen syariah atau manajemen Islam. Manajemen syariah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap sumber daya yang dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip Islam. Bukan cuma soal kerja, tapi juga soal niat dan nilai. Jadi, dalam manajemen syariah, tujuan akhirnya bukan cuma efisiensi atau profit, tapi juga keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kata Muhammad Ali Sodikin dalam buku pengantar manajemen Islam, manajemen syariah itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta menerapkan prinsip-prinsip seperti tauhid, amanah, adil, ihsan, dan syura. Ini yang bikin manajemen syariah berbeda dari manajemen konvensional, karena ada unsur ibadah dan pertanggungjawaban moral di dalamnya. Jadi, simpelnya gini ya, manajemen konvensional fokus ke hasil, sedangkan manajemen syariah fokus ke hasil yang halal, berkah, dan sesuai syariat. Nah, dari pengertian ini, kita aja udah bisa lihat bagaimana manajemen syariah bukan cuma soal teknik ngatur-ngatur, tapi juga bentuk aktualisasi nilai Islam dalam kehidupan profesional. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang seru banget, yaitu sejarah manajemen syariah. Jadi, ternyata prinsip-prinsip manajemen yang berlandaskan nilai-nilai Islam itu udah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW loh. Rasulullah bukan hanya pemimpin agama, tapi juga pemimpin sosial, politik, bahkan ekonomi. Dalam kehidupan sehari-harinya, beliau menerapkan pengelolaan waktu yang baik, pembagian tugas kepada sahabat, strategis dalam berdagang, dan kebijakan sosial yang adil. Contohnya, waktu beliau memimpin di Madinah, Rasulullah berhasil menyatukan suku-suku yang sebelumnya sering berselisih melalui Piagam Madinah. Ini adalah bentuk nyata manajemen organisasi sosial dan pemerintahan yang berbasis syariah. Semua kebijakan beliau diambil dengan prinsip syura alias musyawarah, amanah, dan tentu saja keadilan. Setelah Rasulullah wafat, prinsip-prinsip ini nggak hilang begitu aja. Para Khalifah Rasyidin meneruskannya. Misalnya, Khalifah Abu Bakar dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijak. Lalu, Khalifah Umar bin Khattab memperkenalkan sistem administrasi negara yang rapi, termasuk pendirian Baitul Mal, semacam Kementerian Keuangan zaman dulu yang mengatur keluar masuknya dana umat. Khalifah Utsman bin Affan juga membentuk sistem pencatatan resmi dan memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Terakhir, Khalifah Ali bin Abi Thalib menekankan pentingnya keadilan dan integritas dalam kepemimpinan. Dari sini, kita bisa lihat bahwa manajemen syariah itu bukan hal baru. Dia tumbuh dari nilai-nilai Islam yang sudah diajarkan dan dipraktikkan langsung oleh Rasul dan para sahabat. Seiring berjalannya waktu, nilai-nilai ini kemudian dirumuskan secara lebih ilmiah dan akademis oleh para ulama dan cendekiawan muslim hingga sekarang menjadi cabang ilmu tersendiri dalam dunia bisnis dan manajemen. Apa aja sih prinsip-prinsip utama dalam manajemen syariah? Beberapa prinsip utamanya adalah antara lain yang pertama tauhid atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah fondasi utama semua aktivitas manajerial dalam Islam harus berangkat dari kesadaran bahwa manusia adalah khalifah dan setiap pekerjaan adalah bentuk ibadah. Artinya kita bekerja bukan cuma cari untung tapi juga cari ridha Allah. Yang kedua, amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan. Dalam manajemen syariah, setiap pemimpin atau pengelola punya kewajiban menjaga tanggung jawabnya dengan jujur dan transparan. Ini penting banget apalagi kalau udah ngatur keuangan atau sumber daya orang banyak. Yang ketiga, adil.
Prinsip ini menuntut kita untuk berlaku adil terhadap semua pihak, baik kepada karyawan, mitra bisnis, maupun konsumen. Gak boleh ada kecurangan, penipuan, atau eksploitasi. Yang keempat, syura atau musyawarah. Dalam pengambilan keputusan, Islam menganjurkan musyawarah, jadi keputusan penting dalam organisasi nggak boleh otoriter, semua pihak diajak berdiskusi dan didengarkan pendapatnya. Yang kelima, maslahah atau kemaslahatan umat. Setiap aktivitas dalam manajemen syariah harus membawa manfaat dan tidak merugikan orang lain. Bisnis boleh untung, tapi jangan lupa ada tanggung jawab sosial juga. Nah, prinsip-prinsip ini jadi panduan dalam setiap proses manajemen, mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Jadi, manajemen syariah itu bukan cuma soal bagaimana cara ngatur, tapi juga soal bagaimana caranya tetap di jalan yang halal dan barokah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang penting banget juga, yaitu fungsi, tujuan, dan struktur dalam manajemen syariah. Kalau kita ngomongin fungsi manajemen, baik konvensional maupun syariah, sebenarnya secara teknis nggak jauh beda. Tapi dalam versi syariah, fungsinya dibalut sama nilai-nilai Islam. Ada 4 fungsi utama. Yang pertama, perencanaan, planning atau taktib. Dalam Islam, setiap langkah harus direncanakan dengan baik. Bahkan, Nabi Muhammad SAW juga selalu punya strategi sebelum mengambil keputusan. Di manajemen syariah, perencanaan harus selaras dengan nilai-nilai syariah dan mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Yang kedua, pengorganisasian, organizing atau tashim. Fungsi ini tentang membagi peran dan tanggung jawab sesuai kemampuan. Dalam Islam, pembagian tugas harus adil dan proporsional serta sesuai amanah. Yang ketiga, pergerakan atau pelaksanaan. Ini saat manajer mendorong timnya untuk bergerak menuju tujuan. Tapi dalam manajemen syariah, caranya harus dengan keteladanan, bukan paksaan. Seorang pemimpin bukan bos yang memerintah, tapi pemimpin yang menginspirasi. Dan yang terakhir, pengawasan, controlling atau rikabah. Islam sangat menekankan pengawasan, baik dari pihak manajer maupun dari diri sendiri. Di sini ada unsur murakabah, yaitu kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi setiap tindakan kita. Jadi, pengawasan dalam manajemen syariah itu bukan cuma eksternal, tapi juga spiritual. Tujuan manajemen syariah itu nggak sekedar mencapai efisiensi atau profit maksimal, tapi lebih dari itu. Beberapa tujuan antara lain yang pertama, mewujudkan kemaslahatan umat. Jadi, bisnis atau organisasi bukan cuma cari untung, tapi juga memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Yang kedua, menjalankan aktivitas manajerial sesuai prinsip syariah. Artinya, nggak ada riba, nggak ada penipuan, dan semua aktivitas sesuai nilai Islam. Yang ketiga, mencapai keberkahan dan ridha Allah. Inilah yang membedakan dari manajemen konvensional. Segala proses dalam manajemen syariah diarahkan untuk mendapatkan ridhonya, bukan sekedar hasil duniawi. Yang keempat, membangun sistem organisasi yang adil, profesional, dan berintegritas. Jadi bisa dibilang manajemen syariah itu gabungan antara kinerja dan ibadah. Struktur manajemen syariah. Sama kayak organisasi pada umumnya, struktur manajemen syariah juga punya tingkatan, tapi dengan pendekatan yang sesuai nilai Islam. Pertama, ada pimpinan, manajer atau pemimpin organisasi. Di manajemen syariah, pemimpin itu adalah seorang khalifah yang bertanggung jawab, bukan yang sewenang-wenang. Dia harus memberi contoh, bukan sekedar memberi perintah. Yang kedua, manajer menengah atau supervisor. Berfungsi sebagai penghubung antara pemimpin dan pelaksana. Mereka memastikan setiap perintah selaras dengan prinsip syariah dan dijalankan secara adil. Yang ketiga, pelaksana, karyawan atau staf. Nah, dalam Islam, setiap pekerja punya hak untuk diperlakukan dengan baik dan diberi upah yang layak. Mereka juga punya tanggung jawab untuk bekerja secara jujur, disiplin, dan amanah. Dalam struktur ini, komunikasi dan musyawarah sangat dijunjung tinggi. Semua pihak punya peran penting dan semua bertanggung jawab di hadapan Allah atas apa yang mereka lakukan. Nah, bagaimana sih penerapan prinsip-prinsip manajemen syariah ini dalam dunia bisnis? Yuk kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama, perbankan syariah. Ini mungkin salah satu contoh paling populer. Bank syariah beroperasi tanpa riba atau bunga dan menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah dan murabahah. Jadi, nasabah dan bank bekerja sama dalam mencari keuntungan yang halal. Yang kedua, asuransi syariah. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan berbagi resiko di antara peserta. Jadi, premi yang dibayarkan oleh peserta digunakan untuk membantu peserta lain untuk yang mengalami musibah. Yang ketiga, bisnis halal. Ini mencakup perusahaan yang memastikan produk dan layanan memenuhi standar halal, baik dari segi bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Misalnya, restoran yang hanya menyajikan makanan halal atau perusahaan kosmetik yang produknya bebas dari bahan haram. Etika dalam manajemen syariah menekankan pentingnya nilai-nilai moral dalam setiap aktivitas bisnis dan manajerial. Beberapa aspek penting dalam etika manajemen syariah meliputi kejujuran, tanggung jawab sosial, larangan terhadap riba, dan gharar. Dengan menerapkan etika dan nilai moral ini, manajemen syariah berupaya menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Dari obrolan kita tadi, kita bisa simpulkan bahwa manajemen syariah adalah pendekatan manajemen yang enggak cuma mikirin untung rugi duniawi, tapi juga memperhatikan aspek spiritual dan moral sesuai ajaran Islam.
Nilai-nilai seperti tauhid, amanah, keadilan, musyawarah, dan maslahah jadi landasan penting dalam setiap proses manajemen, baik itu dalam bisnis, organisasi, maupun kepemimpinan. Praktik manajemen syariah ini makin relevan di zaman sekarang, apalagi dengan makin berkembangnya ekonomi Islam, bisnis halal, dan lembaga keuangan syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita bisa menjalankan aktivitas manajerial yang bukan hanya profesional, tapi juga beretika dan mendatangkan keberkahan. Jadi, yuk mulai sekarang kita bisa biasakan menerapkan nilai-nilai Islam dalam cara kita mengatur waktu, tugas, bahkan kalau nanti kita jadi pemimpin atau entrepreneur, kita udah punya bekal dasar dari manajemen syariah ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.